mengenal surat pribadi dan surat resmi. Jadi terdapat tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengenal surat pribadi dan surat resmi dengan baik, serta dapat menyusun surat dengan bahasa yang santun. Di sini juga terdapat pengertian surat pribadi dan surat resmi. Ya, surat pribadi adalah jenis surat yang ditulis oleh seseorang untuk orang lain dengan tujuan komunikasi pribadi. Surat ini biasanya bersifat formal dan digunakan untuk berkomunikasi. Jadi, surat ini biasa ditulis kepada teman, keluarga, atau kenalan. Isi surat pribadi itu biasanya berupa cerita pribadi atau ucapan selamat. Yang berikut ada surat resmi. Surat resmi adalah jenis surat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan instansi, perusahaan, atau organisasi. Jadi surat resmi lamaran kerja, surat undangan, dan surat pemberitahuan. Di sini juga terdapat bagian-bagian surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi, bagian-bagiannya yang pertama itu tanggal dan tempat penulisan, menunjukkan kapan dan di mana surat tersebut ditulis. Yang kedua, salam pembuka, salam hangat kepada penerima surat. Yang ketiga itu isi surat, bagian utama di mana penulis menyampaikan pesan atau cerita. Yang keempat, salam penutup, kata-kata perpisahan yang lama. Yang berikut tanda tangan, nama pengirim di akhir surat. Yang berikut surat resmi, terdapat bagian-bagian, di sini ada 9 bagian. Yang pertama, surat berisi nama dan alamat instansi atau organisasi. Yang kedua, tanggal penulisan, waktu ditulis sesuai dengan ketentuan dari instansi tersebut. Yang ketiga, nomor surat, identifikasi surat dalam sistem administrasi. Yang keempat, lampiran dan material informasi, tambahan dan pokok surat. Yang kelima, alamat penerima. Di situ terdapat tujuan surat yang akan dikirim. Yang keenam itu salam pembuka, terdapat salam resmi kepada penerima. Yang ketujuh, isi surat, informasi atau permintaan yang disampaikan. Yang kedelapan itu salam penutup. Salam penutup berupa salam yang formal. Yang kesembilan, tanda tangan dan nama pengirim. Yang terdapat identitas penulis surat. Di sini juga terdapat langkah-langkah penyusunan surat. Jadi langkah-langkah penyusunan surat, yang pertama tentukan tujuan menulis surat. Yang kedua, tulis tanggal dan tempat penulisan. Yang ketiga, mulailah dengan salam pembuka. Dan yang keempat, sampaikan isi surat dengan jelas. Yang kelima, akhiri dengan salam penutup. Yang berikut ada surat resmi. Langkah-langkah penyusunannya yaitu yang pertama, siapkan surat dengan benar. Yang kedua, tentukan nomor dan tanggal surat. Yang ketiga, tulis lampiran dan perihal jika diperlukan. Yang keempat, tentukan alamat penerima dengan tepat. Yang kelima, mulailah dengan salam pembuka. Yang keenam, sampaikan isi surat dengan bahasa baku. Yang ketujuh, akhiri dengan salam penutup yang resmi. Dan yang kembangkan tanda tangan dan nama. Ya, anak-anak, di sini terdapat contoh surat pribadi, terdapat alamat dan tanggal penulisan surat, bukti sebagai penulis. Dan di situ ada isi surat. Dan yang terakhir itu salam hangat. Ya, perbedaan antara surat pribadi dan surat resmi. Di sini ada tujuan. Surat pribadi untuk berkomunikasi formal, sedangkan surat resmi untuk keperluan formal. Lalu yang berikut terdapat bahasa. Bahasa yang digunakan di dalam surat resmi menggunakan bahasa baku, sementara surat pribadi menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang berikut format. Surat resmi memiliki format yang lebih ketat dan lengkap dibandingkan surat pribadi. Yang berikut penggunaan. Surat pribadi untuk kepentingan personal, surat resmi untuk komunikasi dengan instansi atau organisasi. Ya, anak-anak, itu saja materi dari Ibu. Berikut Ibu akan bagi kalian dalam 2 kelompok. Lalu masing-masing kelompok nanti Ibu kasih pekerjaan untuk dikerjakan. Yang dari ini masuk di kelompok 1, sedangkan 2 dari ini masuk kelompok 2. Bisa ambil kursi untuk menerima. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan tugas kelompok. Ya, anak-anak semua sudah sering mengerjakan tugas kelompok. Jadi kita akan masuk pada tahap presentasi. Jadi Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Selamat siang, Ibu dan semua. Siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fadli. Saya Suci Panikaya. Saya Robi Boris. Untuk presentasi sebelumnya akan saya silakan kepada saya sendiri. Maret 2 Agustus 2020 itu adalah alamat dan tanggal surat.
sahabatku non di Jakarta. Itu adalah salam kedua. Jadi saya akan masuk dengan isi surat. Salam kami. Non, gimana kabar kamu sekarang? Baik saja kan? Gimana nilai rapotmu waktu kenaikan kelas kemarin? Kalau masih kayak dulu, pertama di kelas, kalau aku sih masih tetap seperti yang dulu, nilai matematika selalu rendah, tapi pelajaran lebih gampang. Begini non, dalam rangka mengisi liburan panjang, aku sama teman-teman ingin pergi ke Ancol dan TNS. Kira-kira kamu bisa nemenin aku nggak? Aku berangkat dari Semarang pada Kamis 16 Agustus 2020 pukul 17.00 naik bis lancar. Aku tunggu ya pada sana. Sekian dulu. Dah. Setelah istirahat, kemudian ada salam akhir beserta dengan nama dan tanda tangannya pada bagian bawah sini. Apakah teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan dan saran bagi kelompok kami? Dalam persyaratan kepada Allah. Ada lagi yang ingin memberikan saran dan pertanyaan? Demikian yang presentasi kami. Selamat siang. Berikutnya kelompok dua. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Sudah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Kemairat. Sekarang kami akan membacakan hasil dari kerja kami. Panitia Persami Sains Biologi OSIP Jakarta Pusat. Ini adalah kepala surat nomor 5 PKSB Januari 2015 nomor dan tanggal surat YTH kepada Wakca Jakarta Pusat di Jakarta ini adalah alamat Singkong. Ini adalah cara pembuka dalam upaya untuk mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan. Grup Sains Biologi OSIP Mutiara 1 dan 2 di kawasan Pantai Marunda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2015. Ini adalah paragraf pembuka. Kegiatan utama Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuh dan hewan yang hidup di kawasan dan lingkungan secara terbatas. Itu kami mohon bantuan Ibu untuk dapat menyiapkan 3 tenda besar kepada kami. Kami melakukan semua persyaratan yang ditentukan setiap kuartal dalam hal penyiapan tenda sebagai bahan kami lakukan pemeriksaan kegiatan. Ini adalah surat ungkapan. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Ini adalah paragraf tersebut. Mengetahui kepala sekolah, kami pakai panitia. Ini adalah salam bentuk. Tanda tangan. Mengetahui kesuknya dan tanda tangan adalah metode kecil dapat dicantumkan untuk memperkuat nama tanda tangan kiri. Itu hasil kerja kelompok kami. Apakah ada saran atau pertanyaan? Kesimpulannya adalah kita semua dapat tahu tentang surat resmi itu seperti apa dan dapat tahu bagian-bagian surat resmi. Jadi saya mengakhiri kepada moderator. Sekian dan terima kasih atas perhatian. Sekian anak-anak, jadi itu langkah-langkah cara penyusunan surat pribadi dan surat resmi. Itu saja pembelajaran di hari ini. Ibu harap semua dapat mengerti. Cukup sekian dan terima kasih. Dan habis.